Pendeta Ibu Vera Sengke Tendean, STH. Sebagai pendeta jemaat, Ibu Pendeta Krisya Sombawahongan, MTH. Pada yang terhormat Ketua Wilayah KK 1, Pendeta Bapak Nodi Rungwat, STH, MPDK. Kepada yang terhormat Camat Kakas, Bapak Penatua Feti Febri Rombot, SPT. Kepada yang terhormat Camat Kakas Barat, Ibu Penatua Shana Lombogia Sumendak, SPT. Kepada yang terhormat Kapolsek Kakas dan Ramil Kakas, kepada yang terhormat Hukum Tua Desa Tonelet bersama Ibu, seluruh Hukum Tua dan Ibu yang hadir, seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir dari denominasi gereja, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Ibu sanak keluarga yang hadir, dan Bapak Ibu saudara-saudara yang saya sapa kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada yang terhormat Bapak Maijen, selamat datang Bapak.
kuasa. Karena pada sore hari yang sangat berbahagia ini, kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh bersama-sama bertatap muka, dan boleh datang di tempat kami untuk syukur bersama-sama karena usia perkawinan kami yang sudah masuk di dalam 50 tahun. Sungguh kami bersyukur untuk hal ini. Oleh sebabnya kami dengan segala syukur, puji Tuhan boleh mengundang Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian boleh datang dengan saya melihat dengan senyum yang sangat manis untuk menghadiri acara kami pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami kasihi, sekali lagi kami datang menyapa Bapak Ibu sekalian. Maaf untuk semua pelayan khusus yang ada, juga kami ucapkan selamat datang. Dan untuk selanjutnya kami mengucapkan selamat memimpin ibadah kita pada sore hari ini kepada Ibu Pendeta Vera Tendea, Sankti Tendea STH. Selamat melayani Ibu. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah mengantar keluargamu ini, keluarga Malonda Rombot, menikmati usia perkawinan yang ke-50 tahun. Dan dalam suasana sukacita dan bergembira saat ini, kami akan membaca firman-Mu dan akan merenungkannya. Kami mohon ya Roh Kudus, tuntunlah kami, urati kami, agar kebenaran firman yang kami baca dapat dimengerti, menguatkan, memberikan pengharapan, dan kami punya tekad untuk melakukan itu dalam kehidupan keseharian kami. Pakailah kami Tuhan, pakailah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu dengan tuntunan Roh Kudus. Dengarkan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Saya mengambil bagian Alkitab dalam kitab Kidung Agung pasal 8, Kidung Agung 8 ayat 5 hingga ayat 7. Kidung Agung 8 ayat 5 hingga 7, firman Tuhan berkata seperti ini. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sana ibumu telah mengandung engkau, di sana ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalahnya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian bagian Alkitab yang telah kita baca. Disilahkan pujian untuk keluarga inti, keluarga Malonda Rombot. Firman Tuhan dalam Bilangan ayat 24 sampai 26 berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give
Jakarta. Ikutannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam suasana Natal Yesus Kristus. Selamat Hari Natal untuk kita semua yang ada dalam persekutuan ibadah di saat ini. Hari ini keluarga Malonda Rombot oleh anugerah Tuhan bersyukur boleh memiliki atau boleh memelihara cinta dari Tuhan yang dianugerahkan kepada keluarga ini sampai di usia perkawinan yang ke-50. Luar biasa. Mungkin saudara-saudara ada di antara kita yang tahu lagu dari artis Muksim Alatas dan Titik Sandora yang mereka disebut pasangan yang abadi. Nah, yang pernah mempopulerkan lagu tentang kekuatan cinta. Dalam lagu atau dalam syair lagu yang dialogis, keduanya saling menyapa, menanyai sejauh mana kekuatan cinta itu. Ada syair yang bilang, kalau tidak percaya ambillah pisau belalah dadaku. Bagaimana Pak Hendrik? Jadi lagu itu mau mengatakan bahwa kalau tidak percaya kita cinta, ambillah pisau belalah dadaku. Sebetulnya ini menyatakan apa? Betapa mereka saling mencintai. Karena aku sangat sayang padamu. Dan ini kelihatan ada pada keluarga ini, luar biasa. Kekuatan cinta memang luar biasa. Ia melampaui kekuatan apapun. Malah digambarkan bagaikan kekuatan nyala api Tuhan dalam bagian Alkitab yang tolong baca tadi. Bandingkan pasal 8 ayat 6 akhir dikatakan kekuatan cinta bagaikan nyala api dari Tuhan. Siapa yang mau dapat padamkan nyala api Tuhan? Siapa? Yang ada tuh? Itulah kekuatan cinta. Ams atau Kidung Agung dia memberi syair bahwa kekuatan cinta bagaikan nyala api Tuhan yang tidak dapat dipadamkan oleh kuasa apapun, oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini. Dan saya mau katakan bahwa itulah yang sedang kita syukuri, itulah yang sedang kita saksikan saat ini 50 tahun cinta yang ada pada Bapak Hendrik Malonda yang sampai sekarang ganteng dan luar biasa. Bapak kalau di gereja berdiri dia bilang tuh buku-buku dikelome, ibu angkat lalu berdiri. Jadi ini kekuatan cinta. Jadi ada kan tuh lain kalau Soloyo cari dia tegak supaya, tapi ini luar biasa. Nak cari itu tegap ya Bu, tetap. Jadi ini kekuatan cinta yang sangat luar biasa yang ada pada keluarga ini, kokoh dan kuat sampai di usia 50 tahun. Jadi saat perjumpaan dalam mana cinta dimulai bersemi, sebetulnya kita mau katakan itulah momen. Jadi saat baku dapa cinta mulai bersemu, itulah momen yang Tuhan Allah adakan. Jadi kalau orang berpikir sama begitu, baru baku dapa, baru menata
satu dengan yang lain, kontrol bilang inilah momen yang Tuhan Allah adakan bagi setiap insan, maka kita akan menghargai cinta itu. Bagi itu adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Dan cinta yang bersemi dalam diri dua anak manusia itu adalah sekali lagi anugerah Tuhan. Jadi kalau bilang anugerah Tuhan, jangan tolong sia-siakan anugerah Tuhan. Karena itu pernah orang melantunkan lagu sebuah syair yang mengatakan cinta itu anugerah. Maka berbahagialah orang yang dikaruniakan cinta yang berasal dari Allah. Anugerah yang ajaib, anugerah yang daya picu dan daya lekatnya sangat kuat. Tidak ada kekuatan daya lekat antara suami istri yang melebihi. Tidak ada kekuatan yang melebihi daya lekat. Kalau bilang kayak perangko, mungkin itu masih ya belum tahu sama kan. Tapi daya lekatnya sungguh kuat, dahsyat daya lekatnya. Asalkan orang menghargainya sebagai anugerah ilahi yang sungguh nan mulia. Ya, orang tak hargai, daya lekatnya sangat luar biasa. Kalau boleh tanya, kapan pertama kalinya Bapak Henry menyampaikan bahasa cinta I love you kepada Ibu Siana? Tempo apa? Kapan Pak? So lama sudah dapat ingat. Waktu dapat pertama di mana dah? Lupa ingat. Ya? Lupa ingat. Penasarannya di Jakarta. Ada Jakarta Fair. Jakarta. Ya, jadi berarti masih ingat ya? Masih ingat. Jadi pertama kali menyampaikan I love you kepada ibu yang waktu itu nan cantik rupawan sangat luar biasa. Saudara-saudara, Kidung Agung berisi kisah cinta. Keagungan dan keindahan cinta diwarnai oleh pernyataan-pernyataan yang bersifat memuji dan memuja kekasih seutuhnya. Memang orang perlu puji dorong istri. Bebe enak karena bebe asam. Kalau dia tidak bagaram, berarti dia cuma makan asam pebirman itu. Jangan-jangan seperti itu. Jadi perlu memuji istri kita luar biasa, ya. Biar dia cuma masa poki-poki hari-hari, tapi luar biasa tentunya ketika kita memuji dia seutuhnya. Dan ini yang dilakukan oleh Kidung Agung, memuji pasangannya sangat luar biasa. Puji kata dia pasang, dia bilang kita mana begitu tuh di sebelah dia pegangan anak begitu. Kadang-kadang orang seperti itu menganggap sepele pujian terhadap istri atau suami. Dalam bacaan Alkitab kita saat ini, kekuatan dan keagungan cinta dilukiskan secara simbolik, yaitu cinta itu kuat seperti maut, ya. Nyalanya seperti nyala api Tuhan. Artinya cinta itu seperti nyala api Tuhan. Wow, tadi kita bilang siapa yang dapat memadamkan nyala api itu? Tidak ada. Karena identik, cinta itu identik dengan nyala api. Artinya betapa hebat dan luar biasanya anugerah Allah itu. Itulah cinta yang ada pada Bapak Henry dan Ibu Siana. Ibu Siana rombot. Siapa bilang orang tidak ada masalah, tidak ada kendala. Siapa bilang tidak ada perbedaan? Pasti ada di antara suami istri ini. Tentu saja ada. Siapa bilang tidak ada konflik? Tentu saja ada. Tetapi saya mau katakan, kesulitan dan kesukaran hidup ternyata tidak dapat memadamkan api cinta yang dianugerahkan Tuhan Allah kepada dua insan manusia ini. Amin. Luar biasa, ya. Diwakili oleh anak yang kekasih, ternyata tidak dapat memadamkan itu. Ada kan orang bilang, pendeta sudah orang semua buku pisah, ya padahal sudah buku selat, sudah sama orang. Memang dari dulu mau berbeda, baru kan beda. Tahu? Baru warna kulit mungkin berbeda. Nah, dari dulu berbeda. Tapi kamu telah disatukan dalam cinta kasih Allah yang dikatakan yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi jangan bilang-bilang begitu. Kita minta maaf. Tuh, memang dari awal sudah beda ya, pacaran berbeda nah. Cantik dan ganteng ini memang pakai baju gaya. Tapi memang berbeda karakter,
berbeda kadang-kala, berbeda apa ya, makanan favorit, berbeda. Jadi cuma tuh makanan, satu tinutuan, satu apa nasi kuning kok kurang tinutuan terus kok kita ada. Jadi memang berbeda, tapi perbedaan itu tadi disatukan dalam cinta kasih Allah yang benar-benar tidak dapat diceraikan oleh siapapun, dan tadi dilakukan oleh kedua insan kita yang kita sayangi dan cintai. Karena itu pesan firman pada setiap insan yang dikaruniai kan cinta, entah cinta yang ada pada kaum muda yang sedang memadu cinta, entah kepada pasangan suami istri, jangan biarkan cinta itu tumbuh liar kesana kemari. Jangan biarkan cinta itu tumbuh liar, tapi sirami cinta itu dengan surat cinta Tuhan Allah, yaitu siraman firman Allah. Itu firman itu surat cinta Allah yang terus melawat kita, yang terus memanggil kita, yang terus memperteguh iman dan percaya kita. Jangan ada satu keluarga pendeta dan tinggi, dia bilang siapa kan tuh udah datang sana, pendeta itu ya. Oh iya, kita nggak kenal. Pendeta bilang ya bang, nggak kenal apa kita dan soalnya serah terima kita nggak tinggi pendeta. Kau tak nak masuk gereja 5 tahun. Kita kira om siapa sudah datang sana. Itu jangan seperti itu. Karena ketika kita hadir dalam ibadah itu, kita mendengarkan surat cinta Allah yang sangat mengasihi, yang sangat menuntun, yang terus mengikat persekutuan keluarga kita yang telah diciptakannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi cinta yang kuat seperti nyala api Tuhan tentu dimaksudkan agar menjaganya, Tuhan jaga agar cinta itu tetap suci, tidak bias, tidak menyimpang kasana kemari. Bukan dia punya diambil, bagaimana ya? So ganti dah. Kadang-kadang seperti itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Makanya saya mau katakan, Pak Hendrik dan Ibu Siana telah berkhotbah luar biasa. Khotbah nyata yang mereka tunjukkan bagi kita, bagi anak-anak, bagi jemaat, bahkan bagi masyarakat. Di mana tuh Om Hendrik Tantasiana? Tantasiana bilang tuh pendeta kita masih ikut. Dia sunat tobat diri. Yang doa biar kesenangan sunat tobat diri. Tak cari jatuh terai. Jangan seperti itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Cinta sedemikian itulah yang telah ada sekali lagi di tengah kehidupan Bapak Henry dan Ibu Siana yang hidup sebagai suami istri selama 50 tahun. Cinta yang menerima seutuhnya. Mau sakit, mau supi, mau apa ke, terima apa dia. Hah? Yang cuma tuh gagal-gagal, yang cuma tuh dia keseribannya dan lain sebagainya. Hah? Dia pulang kemari ke tempat kerja, I love you. Yang tuh lagi soe ini nggak dapat apa-apa. Jangan seperti itu. Kadang terpraktek dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Jadi cinta yang menerima seutuhnya untuk saling melayani, saling menopang dalam susah dan senang, dalam situasi apapun, di tengah terpaan badai dahsyat sekalipun, cinta di tengah keluarga Malonda Rombo tetap kokoh dan kuat dan tidak bergeming. Keagungan dan kemuliaan hanya bagimu, Bapa di surga. Engkau perkenankan kami
yang hadir dalam persekutuan ibadah syukur di saat ini, menyaksikan kuatnya dan agungnya cinta-Mu Tuhan yang Kau telah karuniakan di tengah keluarga Malonda Rombot. Perjalanan hidup rumah tangga ini sejak dibentuk dan diciptakan pada 50 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 29 Desember di 50 tahun yang lalu, ternyata janji penyertaan-Mu menyertai sejak terbentuk sampai selama-lamanya itu sungguh terwujud. Dan itulah anugerah Tuhan yang sangat besar nilainya dan sangat luar biasa. Boleh tiba di usia perkawinan yang ke-50, dan itulah yang mereka saksikan kepada para pelayan, kepada gereja, pada pemerintah, pada sebagian masyarakat, kepada kita semua, bahwa cinta kasih Tuhan tidak dapat dipadamkan oleh persoalan, oleh masalah, oleh tantangan, oleh kepakitan hidup, dan oleh kesenangan hidup, sehingga mereka tetap bergandengan tangan memelihara cinta yang Tuhan karuniakan dan boleh tiba di usia perkawinan yang ke-50. Terima kasih Bapak atas perkenanan-Mu, mereka boleh menikmati capaian yang sangat luar biasa ini. Jadi khotbah yang hidup menjadi kesaksian yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. Ketika kami bersyukur dalam persekutuan ibadah di saat ini, Engkau melawati kami dengan kebenaran firman. Kiranya Tuhan, firman yang kami sudah baca, kami renungkan bersama-sama dalam persekutuan ibadah di saat ini, akan terus menuntun keluarga untuk melanjutkan kehidupan sebagai satu keluarga yang kokoh, kuat, harmonis, yang selalu memberikan kesaksian bagi banyak orang, dan juga menuntun kami semua yang ada dalam persekutuan ibadah ini secara pribadi, keluarga-keluarga yang adalah bentukan Tuhan, dituntun oleh kebenaran firman-Mu, agar api cinta yang Tuhan karuniakan tidak akan padam oleh kuasa apapun di tengah kehidupan kami, keluarga-keluarga yang beriman kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa khusus untuk keluarga Malonda Rombot, sertai mereka Tuhan hari ini, besok dan seterusnya, sampai kapanpun Tuhan antar keluarga ini untuk ada di tengah dunia ini. Lengkapi terus dengan kesehatan, kekuatan bagi Bapak Henry Malonda sebagai suami, sebagai papa, sebagai opa. Lengkapi dengan sukacita dan selalu yakin penuh bahwa Tuhan yang sudah mengantar dia sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, keluarga yang mengasihi istri, anak-anak, cucunya dengan tulus, Tuhan pula yang akan memberkati dia melangkah selanjutnya di usia perkawinan yang baru ini. Diberkati Ibu Siana Malonda Rombot sebagai istri, sebagai mama, kiranya terus diberi kesehatan, kekuatan dan sukacita melanjutkan kehidupan dengan tugas-tugasnya sebagai ibu di tengah keluarga, tugasnya sebagai pelayan, sebagai ketua kelompok fungsional lansia, selalu diberi kemampuan, karunia khusus untuk melaksanakan tugasnya. Dan diberkati Tuhan untuk anak-anak yang kekasih, ada 2 anak yang ada di Amerika. Tuhan berkati Ibu Tineke Malonda, keluarga Sinaga Malonda, anak-anak Faid Sinaga, Evata Sinaga, Elisa Sinaga. Demikian anak Abraham Malonda, keluarga Malonda Sagumi, cucu atau anak mereka Paul Malonda, Alison Malonda, dan anak yang ada sekarang ini bersama mereka, Erika Malonda, keluarga Tampu Bolon Malonda, cucu Edelweiss Tampu Bolon. Tuhan berkati yang ada di Amerika, sertai jaga lindungi mereka, pagari dengan perisai kasih-Mu. Kiranya hubungan cinta kasih, satu iman, harap dan kasih tetap terjalin antara anak cucu yang ada di Amerika dengan orang tua di sini. Selamatkan mereka. Secara khusus Ibu Erik Malonda, keluarga
Tampu Bolon, Malonda. Diberkati bersama anak Edelweiss, selalu ada dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Bersama Papa Mama setiap hari diberkati mereka Tuhan. Kelanjutan hidup keluarga besar Malonda, Rombon kami mau taruh dalam tangan-Mu. Diberkati kami semua yang ada dalam persekutuan ibadah ini. Para pelayan Tuhan, Penatua Diaken, para pendeta, para gembala, para hamba Tuhan yang ada, Tuhan berkati, diberkati Tuhan. Untuk pelayan khusus yang ada di kolom 5, Penatua dan Diaken yang terus melaksanakan tugas pelayanan untuk keluarga ini, dan diberkati Ibu Pendeta Gracia Sombohongan MTH yang juga melayani keluarga, dan diberkati Tuhan Ketua Wilayah Pendeta Noldi yang kekasih, diberkati bersama keluarga, dan diberkati pemerintah yang ada. Bapak Camat, diberkati Ibu yang kekasih, Bapak Hukum Tua dan keluarga, bahkan bersama dengan Bapak Maijen Purnawirawan, Bapak Julius Silvanus Komalin, serta para hukum tua yang hadir, perangkat pemerintahan yang ada. Tuhan tirik dan Tuhan berkati. Kehadiran kami terus memberi support dan semangat bagi keluarga, tetap berkarya ketika menikmati anugerah Tuhan. Tuhan berkati untuk kami semua yang hadir dalam persekutuan ibadah ini. Terima kasih untuk persembahan yang kami sudah berikan. Kiranya semuanya ini akan terpakai guna kelanjutan pekerjaan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami terus dengan sukacita memberi yang terbaik bagimu Bapa. Berkati semua yang telah memperlancar ibadah ini, pianis, kantoria, MC, bahkan para pelayan khusus. Inilah kami Tuhan yang bermohon, dengarkan kami Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Undangan yang hadir pada sore hari ini, di mana ini hari yang sangat istimewa, sangat semuanya berbahagia saya lihat. Dari saya datang sampai saya duduk semuanya senyum, bahagia, merasakan suasana pada sore hari ini. Bapak Henry dan Ibu yang kami cintai, hormati, dan keluarga besar yang hadir, dan saya lihat sangat berbahagia sekali pada kesempatan hari ini. Dan tentunya Bapak Camat, Pendeta, dan seluruh yang mewakili yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Karena waktu saya 3 menit, kalau saya hormati habis waktu saya. Sambutannya habis. Jadi langsung saya potong. Saya sekali lagi terima kasih dan terhormat sekali untuk mewakili Bapak Ibu sekalian berdiri di tempat ini. Karena ini kali kedua Bapak Ibu saya memberikan sambutan ulang tahun emas perkawinan. Pertama papi mami saya, kedua Bapak dan Ibu Hendrik. Tentunya saya ini prajurit, jadi disebut Mayor Jenderal. Lebih banyak saya memberikan sambutan di tentara daripada di masyarakat. Jadi kalau salah-salah mau dimaklumi. Bapak Ibu, nggak ada kata yang terindah bisa kita ucapkan pada sore hari ini. Karena kata-kata mutiara kalah dengan emas. Ya, ini ulang tahun emas. Saya cari dari di Google kata mutiara apa yang bisa mengalahkan ulang tahun emas. Tidak ada. Ya, tentunya hanya satu sebenarnya. Bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang kata mutiara yang terindah yang bisa mengalahkan ulang tahun emas perkawinan Bapak Ibu Hendrik.
tentunya bersyukur ini tadi Ibu Benita sudah sampaikan banyak pasal-pasal yang sudah dilemparkan, ayat-ayat Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semua tentunya. Karena saya baru 30 tahun, tadi sengaja saya foto-foto Bapak Ibu, saya kirim ke istri saya. Dia bilang, Pak, kita masih 20 tahun lagi. Baru 20 tahun lagi, jangan pengen cepet-cepet 50 tahun katanya. Masih 20 tahun lagi. Tentunya suasana kebahagiaan ini juga dirasakan kita semua, ya. Dan istri saya dan anak-anak saat ini ada di rumah, tadi kelelahan ingin datang ke sini, tapi karena tadi ke pasar putar-putar, taruh mobil, jalan kaki ke sana kemari, maklum mak-mak kalau sudah belanja lupa waktu, lupa diri, dan tahu-tahu sampai rumah capek. Nah, itu biasa itu kalau ibu-ibu kalau diajak diskusi sebentar saja, tapi begitu belanja, tante kalau belanja ke mall, wah lama sekali. Diajak olahraga sebentar, 5 menit so capek, tapi begitu ke mall 2 jam 3 jam tidak pernah duduk dia. Itu ibu-ibu biasa, karakter ibu-ibu. Bahagiaan ini tentunya kepada keluarga besar di mana Pak dan Ibu Malunda Rombot yang saat ini sangat berbahagia merayakan ulang tahun emas. Happy anniversary ke 50 tahun. Atas nama kami semua yang hadir di sini, kami mengucapkan selamat berbahagia, selamat melanjutkan perjuangan hidup ini masih panjang, ya, karena papi mami waktu itu sempat 60 tahun, ya, baru dipisahkan oleh Tuhan dalam waktu-waktu berbeda, ya. Tetapi tentunya suka duka yang telah dialami di 50 tahun masa bersama dan melahirkan anak, cucu, cicit mungkin, ya, tentunya semua juga hidup berbahagia pada kesempatan hari ini. Sekali lagi selamat ulang tahun Bapak Ibu, dan selamat berbahagia buat keluarga besar dan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sesuai dengan informasi cuma 3 menit, dan sebenarnya juga saya dari kemarin tadi sebenarnya sudah di khotbah pendeta ketua itu sudah mewakili, dan ya entahlah ini suatu juga penghormatan karena mungkin jujur saya dekat dengan lansia, mungkin itu faktor saya diistimewakan, artinya ada bahagia yang pasti yang kami muliakan dan banggakan tentunya yang punya hajatan secara khusus keluarga besar Malunda Rombot, Bapak Hendrik dan Ibu Siana. Saya catat Bapak Ut, saya pikir Ibu apa, jadi Ibu It juga. Maka Bapak ada panggil hari-hari Ut, Ibu It. Anak-anak, keluarga, cucu-cucu, saudara-saudara kami hormati. Badan pekerja Deta Vera Sengke yang sudah juga harus go out, ini jam-jam pelayanan kami saya juga harus cepat karena kebetulan ini jam-jam sama ada wakil ketua badan pekerja mantan Kuntua. Ini bahaya ya, saya kalau wakil ketua BPMJ hadir mentanggung saya tidak yang kami hormati dan teman pendeta pelayan ya secara khusus ya Bapak Majen Purnawirawan Julius Silvanus Kumaling, Bapak Brigjen Purnawirawan dari Malunda bersama Ibu, ya Bapak Camat, Bapak Peggy Rombot bersama Ketua Tim Penggerak Ibu Jane Tuan, Bapak Kuntua, Pak Stanley ini tuan rumah jadi mesti lengkap-lengkap. Bu Stanley, Bapak Stanley Lengkuan bersama Ibu dan segenap pengurus lansia dan ketua lansia Ibu ya Belin Komaling Taramentik, Hukum Tua Desa Pasian, seluruh undangan dan tokoh-tokoh masyarakat yang tak dapat kami sebutkan. Suatu kebahagiaan
menikmati usia yang ke-50. Saya selalu katakan ini hut emas kan. Emas memiliki nilai yang mulia sebagai logam mulia. Makanya para majus kan membawa salah satunya emas. Jadi sejak zaman Yesus emas sudah menjadi hal penting kan. Logam mulia sekalipun harganya dibanding mungkin permata, ada permata yang lebih mahal, ada ya intan, ada berlian, tapi emas memiliki nilai yang cukup mulia sehingga orang selalu merayakan hut pribadi emas 50 tahun. Demikian pun ya keluarga-keluarga. Selain mulia sebenarnya juga emas ini mudah didapat dan mudah jaga deh Pak. Jadi itulah nilai emas. Tapi bukan itu, tapi kemuliaan keagungan Tuhan yang menghantar. Saya catat apa yang sudah katakan bahwa ini benar. Ini fakta dan khotbah hidup dari kehidupan. Saya beberapa kali mungkin bercerita, jadi Bapak Hendrik dan Ibu tentunya menikmati kehidupan yang bisa dikatakan suatu kehidupan yang membahagiakan. Dalam tugas kerja, dalam catatan kami seperti pemasuk telah melihat anak-anak diberkati dari anak-anak ke anak-anak. Pertama, artinya juga keberhasilan keluarga membangun hidup sehingga anak-anak boleh berhasil. Ya, baik dalam pekerjaan, bahkan selalu diungkapkan di jauh. Orang kadang-kadang bersyukur kalau anak-anak tuh sampai kita gulandang di minta laut, oh alhamdulillah ini sudah Amerika, artinya lebih daripada luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana catatan saya keluarga ini dengan segala hidup dalam pekerjaan di Pertamina, bahkan di Jakarta dari jemaat GPIB tapi mau pulang kampung membangun kehidupan di sini usia lanjut dan boleh menikmati kehidupan dengan lokasi. Ini jarang sesuatu yang ending ketika dalam hidup yang dibangun tapi cinta kampung, mau pulang menikmati hari tua di kampung halaman. Nah, sesuatu yang penting yang tentunya menjadi ajakan-ajakan bagaimana orang juga tidak melupakan kampung halaman, tapi juga mau memberi diri dalam tugas tanggung jawab di tengah pelayanan di usia yang lanjut, ya, dalam tugas tanggung jawab sebagai pengurus lansia. Sukacita hidup di sukacita iman, dan kita berjuang seperti pendeta Tera katakan, orang semua berjuang supaya boleh, mungkin ada sudah 50 tahun tapi orang sebagian mungkin seperti Pak Yulis tadi, Pak Ajay nanti 20, saya juga nanti 50, berikut lagi berapa tahun nanti. Orang berjuang karena perjuangan untuk mencapai 50 tahun pernikahan memang benar tidak segampang karena sekarang apalagi dunia sekarang ini ada lagu Mama Ani jadi Mama Kiri, aduh Iki jodohin dia, aduh kapan mau jadi 50 tahun kalau proses hidup begini ada firman tetangga dan lain sebagainya. Ini real tapi ya kekuatan cinta, tapi kekuatan saling hidup bersama itu menjadi kekuatan, di samping tentu kekuatan daripada Tuhan ya. Dalam hidup ini ada berkat anugerah, kita berusaha melihat kesukacitaan ini sebagai juga kesukaan ciptaan kita dan dalam rangka mencapai kehidupan yang indah bahagia ini. Tuhan berkati keluarga tetap kuat dan sehat, dan istilah orang bilang oma tidur, opa jaga cucu. Kita juga ya berpikir ini kalau dipahami secara sempit ada dua pengertian tapi mudah-mudahan pengertian ada pengertian yang positif dan negatif, tapi bukan soal itu saja, tapi sukacita masih tetap hidup berkarya. Banyak selamat atas nama Badan Pekerja Majelis Wilayah sekaligus dengan Forum Komunikasi Beragama. Sekian, terima kasih. Amut, Lalusiana, happy anniversary. Tuhan selalu memberkati kehidupan rumah tangga, ya, dan semoga sehat-sehat selalu diberkati oleh Tuhan. Maka Tuhan bakalah beda. Happy anniversary buat keluarga Malonda Rombot, Om Hendrik Lalusiana yang ke-50. Tuhan senantiasa menjaga, memberikan berkat yang berlimpah. Thank you. Buat Bapak Ibu Malonda, happy 50th
anniversary-nya. Halo Pak Hendrik Malonda dan Ibu. Hari ini saya Harrison Potan memberikan ucapan selamat hari anniversary untuk kalian berdua. Kiranya Tuhan selalu memberkati baik Bapak maupun Ibu dan anak-anak serta cucu-cucu di Amerika maupun di Indonesia. Terima kasih. Merry Christmas. Bye. Halo, anniversary ke-50, selamat hari anniversary. Tante, Om, apa kabar? Semoga sehat semuanya. Merry Christmas and tahun baru. Terima kasih Om, bye. Selamat ulang tahun ke-50 Shana dan Hendrik dari Kariso, Ica. Happy anniversary buat teman aku Shana dan Hendrik. Bye. Halo, happy anniversary yang ke-50 Om Tante Malonda. Semoga sehat-sehat, panjang umur dan selalu ada kita bisa ketemu lagi di Los Angeles. Terima kasih. Untuk salam buat keluarga di Jakarta. God bless. Good afternoon, Opa, Oma. Wishing you a very, very great anniversary. And I can tell you that a couple of days I spent with you, Opa, Oma. Absolutely brilliant. And I can see all your inspirations, the value, the culture. It has been with all the kids. I have spent time with Abraham, Danica, and of course Erike, and they all have taken both of your skill sets, both of your knowledge and culture. Thank you so much. I hope today you will enjoy, and I could not be there, but I'll see you in Manado very soon. And I love this place, the way you have built your house, the way it is full of fresh air, and the vibes is definitely perfect. Thank you so much. Thank you, Uchan. Thank you, Edel, being there, and I'll see you soon. Thank you, guys. Rock it today. Bye. Shalom. Damai di hati. Selamat hari besar yang saya kasih dan saya hormati pengantin emas yang didampingi oleh salah satu anak, salah satu menantu, dan salah satu cucu. Jenderal Komalin yang saya hormati dan saya banggakan, selamat Pak kenal, kita baru kenal. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Pak Camat, semua hadirin yang saya kasih. Saya dibisikin supaya bicara sebagai yang paling tua dari Malonda. Paling tua kan nanti baru 82. Pengantin emas ini 50 tahun yang lalu pengantin remaja. Adik saya Ut itu 27 tahun waktu itu. Siana 22 tahun. Kita lebih tua waktu kawin dari ini. Sebelumnya itu om saya namanya Om Frederick Malonda dan tante saya Tante Beth Balando pergi melamar. Ini kan semua nih tahu. Pergi melamar ke Om Yan Rombot sama Tante Timuleng. Waktu berangkat pergi melamar, yang berangkat rombongan ini hati berdebar-debar. Sampai di muka rumah, tuan rumah selesai dia makan. Berarti belum bicara, ini sudah diterima. Semua makan-makan. Itu kejadian menjelang pengantin remaja. 1 menit.
Setelah berjalan waktu, Pak Uce ini, orang panggil dia Uce, kalau lebih dekat Ut, tapi nama resminya adalah Hendrik Malonda. Dia anak yang tua, sama dengan kita juga anak yang tua. Dia ini 2 kali pensiun. Pensiun pertama di Pertamina. Dia senang main golf. Teman-teman main golfnya itu tinggi-tinggi, lebih tinggi dari Jenderal Komali. Dan ditempatkan berpindah-pindah. Dikaruniai anak 3. Semuanya sudah berumah tangga. Dan 2 anak itu menikah di Los Angeles. Karena Pak Uce ini, Pak Hendrik, pensiun kedua di sana. Jadi pegawai wira swasta, betul kan? Bukan tadinya pegawai BUMN, di sana pegawai wira swasta. Usaha sendiri, modal diri sendiri. Modalnya diri sendiri. Cuma tenaga. Nah, dia juga pindah-pindah kerjaan di sana. Menero wowoko. Om pulang kemari di Jakarta sebentar, terakhir di rumah ini. Di rumah ini udah direnov, dibikin sedemikian rupa. Yang sebelumnya suka patobo ini rumah. Mar dia pakai teknologi Belanda, dia pakai sistem drainase keliling. Kalau nanti hujan besar, itu drainase kolam keliling itu yang pompa. Jadi tetap tidak patobo ini rumah. Tadinya mau dicari jalan, cerita dari kita mau kasih tinggi. Nah kalau lantainya dikasih tinggi, plafonnya tinggal 2 meter. Ya orang lain badan so pendek, plafon 2 meter. Saya mengucapkan terima kasih atas perjuangan Uce dan Siana dalam membina rumah tangga. So genap 50 tahun. Dan lengkap masih ada. Anda berdua ini adalah pilihan Tuhan. Tidak semua orang dipilih untuk mencapai 50 tahun. Wajib kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia ini. Saya termasuk sudah menikmati 50 tahun itu, sudah 53 saya. Tapi saya menikah tidak 27 tahun, saya sudah hampir 30 tahun. Lama laku. Orang Kakas cari-cari di mana-mana, akhirnya baku dapat juga di orang Kakas. Saya desa Tonalet, ini desa Tonalet, ketemu istri Talikuran. Waktu mau bikin rumah nggak mau di Tonalet, maunya di Talikuran. Jadi saya punya tempat tinggal di Talikuran, tapi tidak ditinggali. Saya tinggal di daerah panas, tinggal di Manado. 2 menit. Pak Uce ini dikaruniai 3 anak, 3 menantu, dan 6 orang cucu. Anak yang pertama punya cucu 3. Anak yang kedua laki-laki punya cucu 2, 1 cowok. Jadi ada Malonda juga di LA, Lenteng Agung itu kalau di Jakarta. Anak yang bungsu yang mewakili kakak adik, Tampu Bolon. Yang di tengah-tengah itu cucunya. Cucunya ini besar di sini. Dari bayi yang lagi digendong sampai sekarang so lebih tinggi dari mama. Hebatnya nah. Jadi tunggu ada tamu ini. Patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia dan pilihan. Banyak yang belum mencapai 50 tahun sudah menduda atau menjanda. Syukurilah ini. Berterima kasih kepada Tuhan. Dan anak-anak juga sudah berumah tangga. Ini suatu berkat.
bertambah-tambahlah berkat di tahun lalu ini. Waktu datang dulu nggak bisa parkir ini, sekarang so pakai konblok ini. Kok ada lagi tempat romantis di sana, Kasemu. Jadi walaupun tinggal berdua di sini, karena Erika di Jakarta kan, tinggi di sana no. Mau bikin apa lagi, mau pengantin remaja juga boleh sih. Demikian sambutan saya, moga-moga saudara-saudara Malonda terwakili, tapi kita semua patut juga turut bergembira atas kebahagiaan keluarga Hendrik Malonda Rombot. Ini Hendrik ini so kemana-mana di Indonesia itu dia dong, so mulai dari Jayapura sampai Medan, iya kan? Bos terus, jabat terus dia, nggak pernah nggak menjabat. Yang dia lihat kecil, nah kalau di Pertamina dia besar. Demikian, bukan memuji tapi kenyataan kan. Kesenangan olahraganya main golf, pialanya ada di dalam bajenjer. Sama dengan kita, kalau main golf dan dia yang jaga menang, bapak taruh mah dia menang. Demikian sambutan saya. Mari kita sama-sama bersukaria menikmati ulang tahun ke-50 pernikahan. Moga-moga yang masih lebih muda juga bisa mencapai. Pak Jenderal Komaling, moga-moga 20 tahun depan tuh dicapai. Soleh makmur Indonesia. Pak Camat juga, Pak Pendeta, berlanjutlah. Jaga hati aja. Kalau tubuh kita dibagi dua, otak dan hati. Otak itu kasih lebih dia capek terus, pikir terus. Merhati, sayang-sayang kesian. Karena kesayangan istri, kesayangan suami, jaga itu hati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita orang semua. Haleluya. Immanuel. Terima kasih atas kesempatan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Yang kami hormati dan kasihi keluarga yang berbahagia, keluarga Malonda Rombot, Pak Hendrik dan Ibu Syar, anak-anak juga yang hadir, keluarga Tampu Kulon Malonda, yang kami hormati dan kasihi Bapak Majen Purnawirawan, Bapak Julius Silvanus Komaling, Bapak Brigjen Purnawirawan Ernest Malonda beserta dengan Ibu, bahkan Bapak Pendeta Noldi Rumuat STH PDK, Pak Hukum Tua dan Ibu, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Mohon maaf tidak akan menyebutkan satu persatu, cuma 3 menit. Undangan sekalian yang saya sapa kasih dalam Tuhan, pertama-tama saya mengajak kita menaikkan puji syukur karena kita boleh turut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga, dan ini memang sudah direncanakan sudah beberapa bulan yang lalu. Saya sudah diundang, jadi saya sudah hadir. Dan saya mau menyampaikan bahwa inilah keluarga yang berbahagia, dan yang pasti keluarga ini takut akan Tuhan, dan keluarga yang rajin berdoa, rajin bekerja, rajin bersekutu, dan Ibu telah menjadi istri yang tunduk kepada suami, dan Pak Hendrik telah menjadi suami yang mengasihi istri, sehingga menghasilkan keluarga yang berbahagia. Kalau di perkawinan remaja saya menyampaikan bagaimana untuk berbahagia, dan saat ini saya sudah melihat inilah keluarga yang berbahagia, keluarga Malonda Rombot. Puji Tuhan bagi kita sekalian, dan menjadi teladan dan contoh bagi kita yang belum mencapai. Saya juga baru 32 tahun, semoga Pak mencapai 50 tahun. Dan kami menyampaikan sekali lagi senama pemerintah, pribadi dan keluarga, banyak selamat, dan Tuhan selalu menolong dan memberkati Bapak dan Ibu, anak-anak dan cucu, dan selalu dipersatukan dalam iman, harap dan kasih di dalam Yesus Kristus. Beberapa hal yang saya mau sampaikan. Pertama, saat ini belum terlambat saya menyampaikan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Dan dalam saat ini kita tetap mewaspadai cuaca ekstrim yang ada, yang bisa mengakibatkan hujan yang deras, bisa mengakibatkan longsor, dan
waspada juga dengan pohon-pohon yang besar yang ada di samping rumah untuk kiranya boleh diwaspadai. Dan juga kami menyampaikan program pemerintah yang sering saya ulang, ini tanam pangan cepat panen, karena di dunia akan terjadi krisis pangan dan ini harus kita waspadai dengan menanam dan juga beternak. Banyak selamat, Tuhan Yesus memberkati. Pak Ketua, Pak Kelurahan, Shalom. Suatu penghormatan bagi kami hadir di sini. Salam, damai di hati. Kami mungkin tidak dapat menyebutkan satu persatu. Kami ada dua hal yang kami bisa hadir di sini, Oma. Kami menyampaikan 50 tahun wedding anniversary Oma, dan saya ada beberapa hal yang kami tangkap dari seorang opa dan oma di sini. Dia tidak membeda-bedakan. Kami dianggap sebagai anaknya. Makanya kami dari Jakarta, kebetulan saya Gensri dari Kementerian Dalam Negeri, hadir di sini untuk ikut bersuka cita di sini dalam rangka merayakan anniversary. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di sini mengucapkan ke oma dan opa telah mendidik anak-anaknya. Hari ini kami jam 3 sore tadi mendapat kabar berita bahwasanya regulasi pemerintah PP perkotaan telah ditandatangani Presiden. Dan saya di sini menyampaikan ke Oma terima kasih karena salah satu putri Oma yang menggagas dan mensupport terkait dengan peraturan itu. Dan satu pasal ada usulan beliau. Itu merupakan usulan bagi bagaimana meningkatkan kapasitas daerah, pemerintah daerah, dan itu kita tuangkan dalam satu batang. Terima kasih Mbak Erika Malonda. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Kami bersuka cita hadir di sini dari Jakarta. Mohon maaf kalau seandainya ada hal-hal yang kekurangan, dan kami akan menjadikan oma opa sebagai panutan kami. Demikian, terima kasih. Damai di hati. Selamat sore semuanya. Kita tidak akan lama, tapi kita mewakili keluarga inti dari keluarga Malonda Rombot mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kasih anugerah dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini kami sekeluarga dan hadirin sekalian bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengadakan ibadah ucapan syukur ini. Tadi sudah diperkenalkan sama om kami, Om Ernst, siapa Erika, kami yang paling bungsu dari keluarga Malonda Rombot, kakak-kakak, Kak Ine dan Abram dan sekeluarga yang juga ikut hadir di Zoom saat ini, keluarga Besan dari keluarga Tampu Bolon di Tagalung juga ikut hadir di Zoom, ikut mengikuti dari Jakarta dan Amerika. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Kalau keluarga kami sampai saat ini boleh ada dan boleh ikut merayakan, mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan sampai saat ini. Terutama mungkin Ita, di rumah dia panggil Ita, Wak. Nama di kantornya Erika. Nah, tapi Ita mau mengucapkan banyak terima kasih terutama untuk oma opa karena betul-betul memberikan banyak contoh, memberikan teladan bagi kami anak-anak, terutama bagaimana oma dan opa selalu membuka pintu untuk sahabat-sahabat, kolega-kolega bisnis, bahkan yang kami undang ke rumah ini selalu membuka pintu. Sehingga buat mereka, buat teman-teman saya sendiri, oma opa ini udah kayak orang tuanya sendiri.
Sampai bagian saya di sini kebetulan adalah klien yang sudah menjadi sahabat keluarga juga, partner yang udah ngerasa kayak pulang ke kampung halaman sendiri kalau ke Kakas. Jadi begitu juga dengan teman-teman sahabat-sahabat yang lain dari Jakarta, banyak sekali yang ingin ikut merayakan sukacita bersama oma opa, tapi nggak bisa ikut bergabung hari ini. Jadi mereka meninggalkan pesan di guestbook di undangan maupun melalui video-video. Itu yang ingin kami bagikan, pesan kepada mama papa bahwa terima kasih banyak sekali orang yang sudah menerima berkat dari mama papa, sudah menerima banyak pelajaran. Mereka juga merasa sangat dekat sama mama papa, sebagaimana kami juga sangat senang bisa merayakan di kampung. Mungkin sedikit background aja kenapa akhirnya bisa terlaksana acara ini. Saya ingat papa tuh dari dulu pingin bikin acara di kampung, bikin acara seperti kawinan, ada musik bambu, terus ada bunga putih di mana-mana, banyak mengundang birman sekampung untuk datang merayakan di sini. Rencananya untuk nikahan anak-anaknya, cuman anak-anaknya yang 2 nikah di Amerika, saya sendiri nikah di Jakarta. Opa mungkin dulu pingin punya pernikahan seperti ini, tapi dulu akhirnya terlaksana di Jakarta karena opa dan oma sudah dirantau. Jadi bercerita, akhirnya 50 tahun rasanya kok cocok nih, kita bikin seolah-olah kayak nikah zaman dulu lagi. Kita hadirkan ada musik bambu yang opa suka, terus ada bunga-bunga putih di mana-mana, dan dihadiri orang-orang terkasih dan tersayang, tetangga, keluarga, semua komunitas yang sangat dekat dengan papa dan mama. Jadi kami sangat senang dan bangga melihat banyak birman, gimana serunya ngerayain pesta di kampung, gotong royong, baku tulung, kita sendiri dari event industrinya, tapi dibantu sama teman-teman IO juga. Ternyata enak, biasanya ngelayanin orang, ini dilayanin sama teman-teman IO. Tapi dengan bantuan adik-adik ini, ternyata banyak sekali saudara yang baku tulung di acara di sini. Semua mau baku bantu. Jadi terima kasih banyak untuk semua yang sebaku tulung. Dari 3 hari di sini mau masak, bersih-bersih, bantu-bantu. Wah, itu nggak terbalas. Jadi untuk kita mengucap syukur bahwa di masa tua mama dan papa, mereka memilih untuk tinggal di Kakas dan dikelilingi oleh sahabat-sahabat, teman-teman, saudara yang betul-betul saling baku sayang, baku liaka. Jadi karena kami juga dirantau tinggal di Jakarta, titip-titip melihat-lihat akang, oma dan opa, supaya mudah-mudahan mereka kerasan tinggal di kampung halaman dan bisa membawa berkat bagi lebih banyak orang. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak, selamat anniversary lagi mama papa. Mudah-mudahan panjang umur, bisa lihat kami anak-anak, cucu-cucu bisa kumpul bareng, dan ya someday kita bisa merayakan dengan lebih meriah lagi ya. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak, selamat sore. Bapak yang kami hormati dan diberkati Tuhan. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya, terima kasih. Pertama, saya sudah minta izin sama pembawa acara
katanya 3 menit. Tapi karena saya tuan rumah ya mohon ada tambahan sedikit. Itu 2 menit. Itu nomor 1. Nomor 2 yang ingin saya sampaikan, saya salut sama kakak saya bernama Ernest Malonda. Dia sudah usia 82, bahkan sudah lebih. Saya masih 70 sekian. Tapi beliau ternyata masih ingat dan nggak pakai teks. Kalau saya masih muda, saya jadi malu, saya pegang teks karena anunya sudah menurun. Itu kira-kira sudah penglupa. Oke, Bapak yang saya hormati dan dikasihi Tuhan, pertama sekali terima kasih, sangat menggembirakan melihat banyak teman-teman yang datang, bahkan bapak-bapak saya lihat dari Jakarta, ada saudara kakak saya bikin kejutan, tidak ngomong-ngomong sudah datang. Terima kasih ada kakak saya Ernest Malonda dan Ibu Trini yang saya panggil Sestri. Juga hari ini ada tamu dari Jakarta, Pak Enci yang sudah datang. Juga adik saya yang jauh-jauh, Victor Malonda dan keluarga sudah boyong kemari. Juga membanggakan sekali, menyenangkan. Tadi ada Pak Camat, tapi ada urusan sudah kami. Tapi masih ada perwakilan dari pemerintah, ada Pak Kuntuah sudah mewakili pemerintah setempat. Ada juga tokoh masyarakat saya lihat yang karena sudah gelap nggak nampak lain, tapi saya lihat ada diwakili oleh Pak Lamowi. Terima kasih Pak. Juga saya lihat ini ada dari perwakilan PBRI, pensiunan apa ya? Pensiunan pegawai. Dan banyak lagi. Terima kasih semua sudah hadir. Ada pendeta Krisya tadi, jadi MC, ada Ibu Vera sebagai Kadim. Jadi, terima kasih semuanya. Dan tamu undangan karena semua hadir, terima kasih sudah hadir. Tuhan itu memang baik. Ternyata hari ini kita bisa saling berjumpa dalam keadaan yang sehat, cuaca yang baik. Terima kasih sudah datang. Sedikit tentang pekerjaan kami. Saya bekerja di Pertamina, tadi sudah disampaikan. Mulai bekerja tahun 65, pensiun tahun 2000. Jadi dinas aktif di Pertamina sekitar 35 tahun. Dan bekerja ya di beberapa tempat, mulai Manado, Bali, Cilacap, Medan, dan seterusnya. Bahkan diberi peluang oleh Pertamina untuk berkantor di Hong Kong. Dulu juga pernah saya tahun 75 sebagai diaken di IPB Palembang, juga tahun 2002 sebagai penatua di Amerika. Terakhir di Jakarta sebagai ketua pelayanan lansia, kelompok pelayanan lansia. Kalau sang istri juga dulu pernah jadi Pelsus Jakarta, terakhir ini sebagai bendahara Rayon 10. Terkait rumah tangga, sejak kami memulai rumah tangga dari tahun 72 sampai saat ini, 50 tahun. Saya menampaki usia 78,
dan istri 73 tahun. Anak kami tadi sudah disampaikan, tiga orang, semua sudah berkeluarga, mandiri, dan saya mempunyai cucu 6 orang. Hadirin yang kami hormati, sebagai kesan dan kalau boleh berpesan kepada teman-teman yang masih muda, setelah bekerja aktif selama 33 tahun dan berumah tangga 50 tahun, dapat kami sampaikan untuk memenuhi kebutuhan fisik tubuh, memenuhi kebutuhan sang jiwa dan kebutuhan roh milik Tuhan, diperlukan perjuangan yang terus-menerus dengan mengundang Tuhan turut serta bahkan mengandalkannya. Tadi oleh Pak Majen Maling ada disampaikan hidup ini adalah perjuangan, dan sepertinya kami sependapat. Hidup ini adalah perjuangan, perjuangan mengejar cita-cita, perjuangan memelihara hasil yang sudah diperoleh, dan perjuangan kalau boleh meningkatkan apa-apa yang sudah diperoleh. Oke, kata terima kasih pertama sekali atas penyertaan Tuhan kepada kami sekeluarga, baik dalam pekerjaan, berumah tangga, dan bermasyarakat. Juga saya sebagai kepala keluarga berterima kasih kepada istri yang sudah setia mendampingi saya, sudah tulus mengurus rumah tangga dan anak-anak, bahkan cucu-cucu. Juga saya bersyukur, berterima kasih buat perusahaan Pertamina yang sudah memberi saya peluang untuk berbakti untuk negara. Dan sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu, tamu undangan, famili, tetangga, banyak terima kasih. Tak lupa mungkin pada kesempatan ini kalau saya juga berterima kasih kepada anak saya, Erika, yang sudah banyak berkontribusi dengan acara ini. Saya terima kasih. Jauh-jauh dari Jakarta, dia bikin kejutan. Saya pas lagi ada di dapur, saya lihat, kok seperti ada cucu saya ini di depan kaca. Nah, rupanya mungkin membuat kejutan. Saya memang ya sangat berterima kasih. Sekeluarga jauh-jauh datang dari Jakarta khusus untuk menyaksikan perayaan ulang tahun emas ini. Dan sebagai akhir kata, selamat Natal 2022. Selamat bersukacita. Dalam sukacita Natal ini, mari kita saling memaafkan dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Semoga masing-masing kita selalu sehat dan sukses. Immanuel. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada rasa kagum yang menghadirkan syukur. Oleh karena kami mengakui betapa Allah Maha Baik, Engkau mengerjakan apa yang memberi sukacita dan kebahagiaan, terlebih khusus ketika Engkau dalam kemurahan telah memelihara perjalanan rumah tangga dari keluarga Malonda Rombot. 50 tahun mereka nikmati. Kami tahu mereka berjuang, tetapi perjuangan ini terjadi karena Allah ada dengan mereka dan menolong mereka. Untuk itu biarlah Engkau yang dimuliakan dari semua rangkaian acara syukur bersama keluarga. Dan pada kesempatan ini, keluarga mau melayani seluruh undangan dengan pelayanan kasih jamuan yang disediakan.
Kami bermohon Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang Engkau percayakan untuk kami nikmati. Dan di dalamnya ada kesehatan, kekuatan, menolong kami bertumbuh dalam iman. Mengakui bahwa Allah tetap setia memelihara kehidupan kami. Diberkati kami sekalian, diberkati orang lain yang berkekurangan. Biarlah kasih kemurahan Allah menjangkau setiap pribadi untuk dipercayakan apa yang Engkau rancang, mengandung kebaikan bagi banyak orang. Kami sambut berkat pelayanan penuh syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.